Pada cerita sebelumnya, Xiaoyan dan kelompoknya yang telah berhasil menghabisi orang-orang dari lembah sungai di aliran dewa yang jatuh, mereka segera bergegas pergi ke sebuah gua rahasia di sebuah tempat terdalam di aliran dewa yang jatuh. Di sana dia melakukan pengobatan kepada dokter peri kecil. Selama proses pengobatan tersebut berlangsung, dia juga memerintahkan kepada Xinlan untuk mencari bahan obat yang akan digunakan untuk memperbaiki tubuh baru Tianhuo Zunze. Tanpa lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah Xiaoyan memerintahkan Xinlan pergi meninggalkan aliran dewa yang jatuh untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki tubuh baru Tianhuo Zunze, dia segera menjentikkan jarinya dan keluarlah boneka iblis bumi. Dia akan melindungimu selama perjalanan ini. Xinlan mengangguk dengan serius. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiaoyan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih itu ke cincin penyimpanannya, dia dengan cepat keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiaoyan menarik pandangannya setelah melihat Xinlan menghilang dari pintu keluar gua. Dia kembali menatap dokter peri kecil di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es, masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Proses pengobatan dokter peri kecil sudah berlangsung beberapa hari. Xiaoyan juga telah menambahkan ratusan bahan obat ke dalam bak air tersebut. Selanjutnya membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es, tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah berhasil diserap. Cairan merah cerah terus melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba mulut kecilnya melebar dan mengeluarkan es batu. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka matanya. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zone Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia tersenyum sambil berkata, karena Ice Zone Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya bisa membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan. Xiaoyan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan meminum pil obat. Bagaimana dengan tubuh racun Anda? Xiaoyan melirik dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Dokter peri kecil tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Namun, hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Mendengar jawaban dokter peri kecil, ekspresi Xiaoyan menjadi sedikit sedih. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah melihat ketidaksenangan di wajah Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan inti monster peringkat 7 dari binatang kalajengking naga racun langit dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, kamu pasti bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun Anda. Binatang kalajengking naga racun langit. Ekspresi aneh muncul di wajah dokter peri kecil. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiaoyan terkejut. Sukacita tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Sepertinya peringkat 7. Ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Dokter peri kecil menjawab dengan lembut. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Tempat ini memiliki beberapa faksi binatang ajaib yang tersebar di sekitarnya. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Dokter peri kecil juga menjelaskan, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu.
Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan Magical Beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang kamu tertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur kata-kata godaan Babang Xiaoyan. Memang pandailah ya Babang Xiaoyan menggoda dan membuat wanita tersipu malu. Oke, kita lanjutkan ke ceritanya. Xiaoyan berhenti tertawa, matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, seperti apa kekuatan orang besar itu. Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Douzong, dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Douzong, Xiaoyan mengangguk, dia merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kita akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu. Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu melanjutkan pelatihannya, rasa gembira yang sulit terlukiskan di pikiran. Jika tubuh racun berhasil disembuhkan sepenuhnya dan jika dia berhasil membuat tubuh bagi Tianhuo Zunze, kedepannya akan banyak ahli kiat yang mendampinginya. Selama proses pelatihan, sesekali dokter peri memandangi Xiaoyan yang duduk bersila di atas batu untuk memurnikan sedikit demi sedikit racun iblis yang ditinggalkan oleh si Bian. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, Demon Poison Spot ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memurnikannya sesuka hatinya. Dalam lamunan dokter peri kecil, mengingat tentang pertarungan dengan si Bian saat itu, tiba-tiba aura agung berwarna hijau menjadi lebih ganas di dalam gua, yang menandakan akan terjadi penerobosan oleh si Babang Xiaoyan. Tak berhenti di situ, energi alam yang luar biasa dan bercampur racun di lembah aliran dewa jatuh, tak henti-hentinya masuk ke gua diserap oleh Xiaoyan, namun energi racun tak berpengaruh terhadapnya karena api surgawi miliknya. Melihat energi dalam jumlah skala yang besar terus-menerus diserap oleh Xiaoyan, dokter peri kecil perlahan keluar gua dan membentuk pelindung dengan doukinya, yang mana penyerapan dengan skala besar tersebut takutnya akan menarik perhatian binatang ajaib di aliran sungai yang jatuh. Setelah berlangsung beberapa lama, Xiaoyan dengan kondisi mata tertutup, perlahan membukanya. Kau sudah selesai? Tanya dokter peri kecil. Xiaoyan menyeringai. Dia menundukkan kepalanya, melirik titik hitam di dadanya, dan menjawab. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang bagus. Jika saya harus mengandalkan penyerapan energi dari dunia luar, kemungkinan akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat 2 bintang Douzong. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah kamu lupa bagaimana kamu disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiaoyan. Orang ini benar-benar sudah melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiaoyan tersenyum dan bertanya, apakah Xin Lan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa terjadi sesuatu padanya? Dokter peri kecil menjawab dengan ragu. Kurasa tidak, boneka iblis bumi melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu seharusnya juga terjadi pada boneka iblis bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka iblis bumi. Xiaoyan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kita akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit setelah boneka iblis bumi kembali. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiaoyan. Dia segera mengangguk setelah Xiaoyan berbicara. Xin Lan masih belum kembali setelah beberapa hari berlalu. Tepat ketika Xiaoyan juga berpikir ada yang tidak beres, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok Xin Lan masuk dengan sedikit kecemasan. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya.
Xiaoyan dan dokter peri kecil akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Xinlan baik-baik saja dan bertanya, apa yang terjadi? Kakak Xiaoyan, dokter peri kecil dan Anda dicari oleh lembah sungai es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa kalian berdua masih berada di aliran dewa yang jatuh. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke aliran dewa yang jatuh. Dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Douzong juga ikut dalam pencarian kali ini. Puncak kelas Douzong, ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus mendapatkan inti dari binatang kalajengking naga racun langit sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya berhasil membantu Tianhuo Zunze memperbaiki tubuhnya. Xiaoyan melirik sekelilingnya dan mengajak mereka untuk segera bergegas pergi. Beberapa waktu telah berlalu, Xiaoyan dan kelompoknya telah sampai pada suatu tempat yang dipenuhi kabut beracun. Dokter peri kecil, di mana binatang kalajengking naga racun langit berada? Xiaoyan menoleh dan melihat ke belakang, di mana dokter peri kecil dan Xinlan berada. Dokter peri kecil melihat sekelilingnya setelah mendengar pertanyaannya. Karena memiliki tubuh beracun, dia dapat merasakan keberadaan makhluk beracun tertentu. Dia menutup matanya. Setelah merasakan sesaat, dia sekali lagi membuka matanya dan menunjuk ke utara. Dia dengan lembut menjawab, lewat sana. Kita harus segera tiba. Saya bisa mencium racun di tubuh orang itu. Mendengar jawaban dokter peri kecil, Xiaoyan merenung sejenak. Melawan binatang ajaib yang setara dengan bintang 8 Douzong, nampaknya pertarungan sengit tidak akan terhindarkan. Xinlan, kamu harus bersembunyi lebih jauh saat pertarungan dimulai. Jangan terlibat di dalamnya, Xiaoyan menginstruksikan Xinlan sebelum menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke arah yang ditunjukkan dokter peri kecil. Xinlan mengangguk. Dengan kekuatannya, jelas bahwa dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia bersembunyi jauh. Cepat pergi bersembunyi, kamu telah mengkonsumsi pil penghindar racun yang diberikan oleh Xiaoyan. Selama kamu tidak mengambil inisiatif untuk mengganggu makhluk beracun yang ganas itu, mereka tidak akan datang dan mencarimu, dokter peri kecil tersenyum pada Xinlan. Setelah itu, dia dengan cepat mengikuti Xiaoyan di depan. Sementara kelompok Xiaoyan mulai bergegas menuju daerah di mana binatang kalajengking naga racun langit bersembunyi. Pintu masuk aliran dewa yang jatuh menjadi sangat hidup karena kedatangan sekelompok orang. Mereka adalah orang-orang dari lembah sungai es. Yang memimpin mereka adalah Penatua Tianxi, bahkan di lembah sungai es, dia dianggap sebagai orang penting yang berada di peringkat 3 besar. Apakah semua orang di sini? Tanya Elder Tian sambil membuka matanya. Semua orang ada di sini dan menunggu perintah Penatua Tianxi. Seorang pria tua berpakaian putih di samping buru-buru menjawab. Orang tua bernama Elder Tian. Dia mengangguk perlahan. Dia mengulurkan tangannya dan rasa dingin bertahan di atasnya. Setelah itu, cermin es terbentuk. Sebuah gambar hadir di cermin es. Secara kebetulan, gambar Xiaoyan, dokter peri kecil, boneka setan bumi, dan bahkan Tianhuo Zunze ada di gambar cermin tersebut. Ini adalah sosok sisa yang ditemukan di jiwa-jiwa yang rusak dari murid lembah sungai es. Tidak terduga bahwa wanita beracun memiliki bala bantuan eksternal. Namun, beberapa orang ini sangat asing dengan diriku yang dulu. Sepertinya mereka adalah orang-orang dari luar daerah Pil. Ucap Penatua Tianxi menatap cermin sambil tertawa buas. Ayo pergi, aku yang dulu sangat ingin segera bertemu dengan kelompok ahli asing ini. Kekuatan lembah sungai es tidak bisa ditantang. Setelah mengatakan itu, Elder Tian perlahan berjalan ke aliran dewa yang jatuh. Semua murid dari lembah sungai es mengikuti di belakangnya. Oke, ceritanya kembali ke Xiaoyan dan kelompoknya. Kita telah sampai, benteng batu itu adalah tempat target kita berada, ucap dokter peri kecil. Langkah kaki Xiaoyan berhenti tiba-tiba saat mendengar ini. Dari kejauhan, dia bisa melihat benteng batu besar berwarna putih yang samar-samar terlihat di bawah penutup kabut tebal. Binatang kalajengking naga racun langit ada di tempat itu. Setelah mencari wilayah Black Corner sampai ke Central Plains, dia akhirnya menemukan binatang kalajengking naga racun langit yang hidup. Dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, saya pikir dia mungkin telah merasakan kehadiran saya. Tampaknya monster beracun yang telah mencapai peringkat seperti itu juga memiliki kepekaan terhadap tubuh racun yang menyedihkan ini.
Kalau begitu, mari kita lihat seperti apa yang disebut monster beracun kuno ini. Xin Lan, kamu harus tetap di sini. Jangan ikuti kami. Xiao Yan tersenyum sebelum menginstruksikan Xin Lan. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Xiao Yan dan kelompoknya akan berhasil mendapatkan inti binatang kalajengking naga racun langit? Dan apakah mereka berhasil kabur dari pengejaran ketua Tian Xi dan murid-murid dari lembab sungai es?